Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SG Toptil yang berbahagia, semoga sehat selalu. Dalam pertemuan kita kali ini pembahasan yang akan menjadi materi adalah tentang jerawat, komedo dan jerawat batu. Adapun daftar pertanyaan yang akan dijawab dalam video ini adalah, jerawat itu sebenarnya apa? Bagaimana proses terjadinya jerawat di wajah? Makanan apa saja yang bisa memicu peningkatan produksi sebum sehingga timbul jerawat? Apa saja yang memicu pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes sehingga tumbuh banyak jerawat? Mengapa bisa terjadi sel kulit mati pada wajah? Bagaimana pola hidup yang bisa memicu timbulnya jerawat di wajah? Apakah yang dimaksud dengan komedo yang tumbuh di wajah? Mana yang lebih berbahaya? Komedo tertutup atau komedo terbuka? Apakah cara mengatasi komedo sama dengan cara mengatasi jerawat? Jerawat batu itu apa? Apakah proses terjadinya jerawat batu sama dengan proses terjadinya jerawat kecil? Bagaimana pola hidup yang baik untuk menghindari timbulnya jerawat, komedo, dan jerawat batu? Bagaimana cara yang paling baik mengatasi jerawat secara medis? Apakah obat-obatan topikal memiliki efek samping? Apakah obat-obatan sistemik juga memiliki efek samping? Apakah terapi laser juga memiliki efek samping? Apakah terapi fototerapi juga memiliki efek samping? Apakah terapi peeling memiliki efek samping juga? Apakah ada terapi lain yang bisa membantu mengatasi jerawat dan komedo? Temukan jawabannya dalam video ini yang diuraikan secara jelas. Baiklah, kita mulai pertanyaan dan dilanjutkan dengan jawabannya. Jerawat itu sebenarnya apa? Jerawat adalah kondisi kulit yang sering ditemukan pada orang-orang yang sedang mengalami masa remaja, tetapi juga bisa terjadi pada orang dewasa. Jerawat terjadi karena pembesaran pori-pori pada kulit yang diakibatkan oleh penumpukan sebum, minyak alami yang diproduksi oleh kulit, dan kotoran. Kondisi ini sering menyebabkan munculnya bintik-bintik kecil berwarna merah atau putih pada wajah, leher, dada, dan punggung. Jerawat bisa sangat mengganggu bagi beberapa orang karena mempengaruhi penampilan dan memicu rasa tidak percaya diri. Namun, ada banyak cara untuk mengatasi jerawat, seperti menjaga kebersihan kulit, menghindari stres, dan menggunakan produk perawatan kulit yang sesuai dengan jenis kulit. Jika jerawat parah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter kulit untuk memastikan bahwa Anda menerima perawatan yang sesuai dan efektif. Bagaimana proses terjadinya jerawat di wajah? Proses terjadinya jerawat di wajah terjadi karena beberapa hal, seperti 1. Peningkatan produksi sebum. Pada masa remaja, hormon Anda meningkat dan menyebabkan kulit Anda memproduksi lebih banyak sebum, minyak alami. Sebum menjaga kulit tetap lembab dan melindunginya, tetapi jika terlalu banyak, dapat menyumbat pori-pori dan memicu peradangan. 2. Pembesaran kelenjar sebum. Kelenjar sebum yang memproduksi sebum mungkin juga membesar seiring dengan peningkatan produksi sebum, membuat pori-pori lebih besar dan lebih mudah terkotor. 3. Pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Bakteri ini tumbuh secara alami pada kulit, tetapi jika terjadi peningkatan produksi sebum, bakteri ini dapat berkembang biak dan memicu infeksi dan peradangan pada pori-pori. 4. Penumpukan kotoran dan sel kulit mati. Pori-pori yang tersumbat oleh sebum, bakteri, dan sel kulit mati memicu pembentukan bintik-bintik merah dan putih pada kulit, yang disebut jerawat. Semua faktor ini bekerja bersama-sama untuk memicu peradangan dan menyebabkan jerawat pada wajah. Namun, ada beberapa faktor risiko lain yang dapat memperburuk jerawat, seperti stres, diet, dan beberapa obat-obatan. Makanan apa saja yang bisa memicu peningkatan produksi sebum sehingga timbul jerawat? Beberapa makanan yang dapat memicu peningkatan produksi sebum dan memperburuk jerawat antara lain, 1. Makanan yang tinggi gula. Gula dapat memicu peningkatan hormon androgen yang mempercepat produksi sebum oleh kelenjar sebum. 2. Makanan tinggi lemak. Lemak jenuh, seperti minyak nabati dan daging merah, dapat memicu peradangan dan memperburuk jerawat. 3. Produk olahan. Produk olahan, seperti makanan cepat saji, dapat mengandung bahan tambahan seperti bahan pengawet dan pewarna yang dapat memicu peradangan. 4. Produk susu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa produk susu dan produk olahan susu, seperti keju, dapat memicu peradangan dan memperburuk jerawat. Meskipun makan makanan tertentu dapat memperburuk jerawat pada beberapa orang, tidak ada makanan yang pasti akan memicu jerawat pada setiap orang. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda terhadap makanan, jadi penting untuk memantau apa yang bekerja untuk Anda dan memastikan untuk mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi.
Jika Anda memiliki jerawat parah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk membahas bagaimana pola makan Anda dapat mempengaruhi kondisi kulit Anda. Apa saja yang memicu pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes sehingga tumbuh banyak jerawat? Beberapa faktor yang dapat memicu pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dan memperburuk jerawat antara lain. 1. Peningkatan produksi sebum. Bakteri Propionibacterium acnes memanfaatkan sebum untuk berkembang biak, jadi semakin banyak sebum yang diproduksi, semakin banyak bakteri yang akan tumbuh. 2. Pemakaian produk kosmetik berat. Produk kosmetik yang berat, seperti bedak tabur, dapat menyumbat pori-pori dan memfasilitasi pertumbuhan bakteri. 3. Stres. Stres dapat memicu peningkatan hormon yang dapat memperburuk jerawat. 4. Pola makan tidak sehat. Makan makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh dapat memicu peradangan dan memperburuk jerawat. Mengapa bisa terjadi sel kulit mati pada wajah? Sel kulit mati dapat terjadi pada wajah karena berbagai alasan, antara lain, 1. Proses alami dari pembaruan kulit. Setiap hari, sel-sel kulit mati akan terkelupas dan digantikan oleh sel kulit baru. 2. Faktor lingkungan, paparan sinar matahari, angin, dan kondisi cuaca yang kering dapat mempercepat proses pengelupasan sel kulit mati. 3. Pemakaian produk kosmetik. Produk kosmetik, seperti pelembab dan pembersih wajah, yang mengandung bahan kasar dapat membuat sel kulit mati terkelupas lebih cepat. 4. Gaya hidup, merokok dan minum alkohol dapat mempengaruhi kondisi kulit dan mempercepat pengelupasan sel kulit mati. 5. Penuaan, dengan bertambahnya usia, produksi sel kulit baru berkurang, sehingga sel kulit mati dapat terakumulasi pada wajah. Sel kulit mati yang terakumulasi dapat menyumbat pori-pori dan memperburuk masalah kulit seperti jerawat dan kulit kasar. Oleh karena itu, penting untuk membersihkan wajah secara teratur dan menjaga kondisi kulit agar tetap sehat dan bersih. Bagaimana pola hidup yang bisa memicu timbulnya jerawat di wajah? Beberapa pola hidup yang dapat memicu timbulnya jerawat di wajah antara lain. 1. Pola makan tidak sehat. Makan makanan yang tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan dapat memicu peradangan dan memperburuk jerawat. 2. Minum alkohol. Minum alkohol dapat memperburuk kondisi kulit dan memicu timbulnya jerawat. 3. Stres. Stres dapat memicu peningkatan hormon dan memperburuk jerawat. 4. Kurang tidur. Kurang tidur dapat mempengaruhi produksi hormon dan memperburuk jerawat. 5. Merokok. Merokok dapat mempengaruhi kondisi kulit dan memperburuk masalah jerawat. 6. Pemakaian produk kosmetik yang salah. Produk kosmetik yang tidak sesuai dengan jenis kulit dapat menyumbat pori-pori dan memperburuk jerawat. 7. Jarang membersihkan wajah. Membersihkan wajah secara teratur dapat membantu menjaga kulit tetap bersih dan sehat, dan mencegah timbulnya jerawat. Menjaga pola hidup sehat dan bersih, serta memperhatikan jenis dan kualitas produk kosmetik yang digunakan, dapat membantu mencegah timbulnya jerawat dan memperbaiki kondisi kulit. Apakah yang dimaksud dengan komedo yang tumbuh di wajah? Komedo adalah salah satu jenis jerawat yang terjadi pada wajah. Komedo terbentuk ketika pori-pori pada kulit tersumbat oleh sebum, sel kulit mati, dan debu. Sumbatan ini memicu pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes, yang dapat menyebabkan peradangan dan infeksi. Ada dua jenis komedo, yaitu komedo tertutup, closed komedo, dan komedo terbuka, open komedo. Komedo tertutup adalah komedo yang berbentuk seperti benjolan kecil dan keras pada kulit, namun tidak mengandung cairan atau nanah. Komedo terbuka adalah komedo yang berbentuk seperti bintik hitam pada kulit dan memiliki lubang di bagian atas, yang menunjukkan sumbatan sebum dan sel kulit mati. Mengatasi komedo memerlukan perawatan kulit yang baik dan menjaga kulit tetap bersih dan bebas dari sumbatan. Beberapa cara untuk mengatasi komedo antara lain membersihkan wajah secara teratur, menggunakan produk perawatan kulit yang sesuai, dan menghindari stres dan makanan yang dapat memicu pertumbuhan bakteri. Apakah cara mengatasi komedo sama dengan cara mengatasi jerawat? Cara mengatasi komedo dan jerawat bisa berbeda-beda, meskipun ada beberapa cara yang sama. Untuk mengatasi komedo, beberapa cara yang bisa dilakukan adalah 1. Membersihkan wajah secara teratur. Membersihkan wajah secara teratur dan dengan baik dengan produk pembersih wajah yang sesuai dengan tipe kulit Anda bisa membantu mencegah timbulnya komedo dan jerawat. 2. Menghindari produk kosmetik berminyak. Produk kosmetik yang berminyak dapat memperburuk kondisi kulit dan meningkatkan produksi sebum, sehingga memicu timbulnya komedo dan jerawat.
3. Menjaga kulit tetap kering. Menjaga kulit tetap kering dan bebas dari kelembapan bisa membantu mencegah timbulnya komedo dan jerawat. Mana yang lebih berbahaya? Komedo tertutup atau komedo terbuka? Kedua jenis komedo memiliki potensi untuk menimbulkan masalah kulit, tetapi komedo tertutup lebih berbahaya dibandingkan dengan komedo terbuka. Komedo tertutup adalah komedo yang tersembunyi di bawah permukaan kulit dan tidak terlihat. Dalam komedo tertutup, sebum dan kulit mati terperangkap dan dapat menimbulkan peningkatan jumlah bakteri, seperti Propionibacterium acnes. Ini menyebabkan pembentukan infeksi dan peradangan yang dapat menyebabkan munculnya jerawat. Sedangkan komedo terbuka adalah komedo yang tampak seperti titik hitam di permukaan kulit. Meskipun komedo terbuka dapat terlihat kurang estetik, mereka lebih mudah dibersihkan dan kurang berbahaya daripada komedo tertutup. Namun, komedo terbuka masih dapat menyebabkan peradangan dan iritasi jika diteruskan atau ditekan. Secara umum, penting untuk memelihara kebersihan kulit dan menjaga agar komedo tidak menumpuk. Ini dapat membantu mencegah pembentukan komedo dan mencegah munculnya jerawat. Jerawat batu itu apa? Jerawat batu adalah jenis jerawat yang berbentuk seperti benjolan kecil dan keras pada wajah. Jerawat batu biasanya terjadi pada bagian wajah, leher, dan dada. Jerawat batu disebabkan oleh peningkatan produksi sebum yang menyumbat pori-pori dan memicu pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Infeksi dan peradangan dapat membuat jerawat batu menjadi lebih besar dan terasa nyeri. Jerawat batu dapat dibedakan dari jerawat biasa dengan tekstur dan bentuk yang lebih keras dan tebal. Perlunya perawatan khusus untuk mengatasi jerawat batu, seperti terapi dengan obat-obatan topikal dan oral, serta prosedur medis seperti pengelupasan kulit dan pembersihan wajah. Apakah proses terjadinya jerawat batu sama dengan proses terjadinya jerawat kecil? Proses terjadinya jerawat batu dan jerawat kecil mirip, tetapi ada beberapa perbedaan. Pada kedua jenis jerawat, pori-pori pada kulit menjadi tersumbat oleh sebum dan sel kulit mati. Sumbatan ini memicu pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes yang menyebabkan infeksi dan peradangan. Perbedaan utama antara jerawat batu dan jerawat kecil adalah ukuran dan jenis peradangan. Jerawat batu biasanya lebih besar dan memiliki tumpukan cairan yang lebih kental daripada jerawat kecil. Ini membuat jerawat batu lebih sulit untuk diterapi dan memiliki potensi untuk menimbulkan cedera dan infeksi lebih lanjut. Sebaliknya, jerawat kecil biasanya lebih kecil dan lebih mudah untuk diterapi dengan obat-obatan topikal atau oral. Walaupun begitu, jerawat kecil juga dapat menimbulkan peradangan dan memerlukan perawatan yang tepat untuk mencegah memburuknya kondisi kulit. Bagaimana pola hidup yang baik untuk menghindari timbulnya jerawat, komedo, dan jerawat batu? Berikut adalah beberapa pola hidup yang baik untuk menghindari timbulnya jerawat, komedo, dan jerawat batu. 1. Membersihkan wajah secara teratur. Berkumurlah dengan air bersih setiap hari dan gunakan sabun wajah yang cocok untuk kulit Anda. Jangan menggosok wajah terlalu keras saat membersihkan, karena dapat menimbulkan peradangan dan memburukkan kondisi kulit. 2. Menjaga kulit tetap lembab. Aplikasikan pelembab pada kulit setelah membersihkan wajah, karena kulit yang kering lebih mudah terinfeksi dan memicu pertumbuhan bakteri. 3. Menghindari stres. Stres dapat memicu pertumbuhan bakteri dan memperburuk kondisi kulit, jadi cobalah untuk menjaga kondisi stres Anda tetap stabil. 4. Menghindari produk perawatan kulit yang mengandung bahan-bahan iritan. Produk perawatan kulit yang mengandung bahan-bahan iritan, seperti alkohol dan sabun beralkali, dapat memicu peradangan dan memburukkan kondisi kulit. 5. Mengatur pola makan. Makanlah makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, dan hindari makan makanan yang dapat memicu pertumbuhan bakteri seperti makanan tinggi gula dan lemak. 6. Menghindari menekan jerawat. Jangan menekan jerawat atau komedo, karena dapat memperburuk infeksi dan memicu pertumbuhan bakteri. 7. Menghindari menggunakan produk makeup yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Gunakan produk makeup yang ringan dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti minyak, yang dapat memicu pertumbuhan bakteri. Dengan memperhatikan pola hidup seperti ini, Anda dapat membantu menghindari timbulnya jerawat, komedo, dan jerawat batu, dan mempertahankan kondisi kulit yang sehat dan bersih. Bagaimana cara yang paling baik mengatasi jerawat secara medis? Berikut adalah beberapa cara medis untuk mengatasi jerawat. 1. Obat-obatan topikal. Beberapa obat topikal,
seperti benzoyl peroxide, salicylic acid, dan asam azelainet, dapat membantu mengatasi jerawat dengan mengatasi infeksi bakteri dan memperbaiki kondisi kulit. 2. Obat-obatan sistemik. Beberapa obat sistemik, seperti antibiotik, retinoid, dan hormonal, dapat membantu mengatasi jerawat dengan mengurangi produksi sebum dan mengatasi infeksi bakteri. 3. Terapi laser. Terapi laser, seperti laser Q2 dan laser ND, dapat membantu mengatasi jerawat dengan memperbaiki kondisi kulit dan membunuh bakteri. 4. Terapi fototerapi. Terapi fototerapi, seperti terapi blue light dan terapi red light, dapat membantu mengatasi jerawat dengan membunuh bakteri dan memperbaiki kondisi kulit. 5. Terapi peeling. Terapi peeling, seperti terapi TCA dan terapi glikolik, dapat membantu mengatasi jerawat dengan memperbaiki kondisi kulit dan mengurangi produksi sebum. Penting untuk diingat bahwa kulit setiap orang berbeda, dan apa yang bekerja untuk satu orang mungkin tidak bekerja untuk orang lain. Terbaik untuk berkonsultasi dengan dokter kulit untuk menentukan rencana pengobatan terbaik untuk kebutuhan Anda. Dokter kulit dapat mengevaluasi tipe kulit dan tingkat jerawat Anda, dan menyarankan tindakan terbaik, termasuk obat-obatan resep atau pengobatan lain. Apakah obat-obatan topikal memiliki efek samping? Ya, beberapa obat-obatan topikal untuk mengatasi jerawat dan komedo dapat memiliki efek samping. Efek samping yang paling umum meliputi iritasi, kulit kering, dan iritasi. Efek samping ini biasanya ringan dan hilang dalam beberapa hari setelah penghentian penggunaan obat-obatan tersebut. Dalam beberapa kasus, efek samping yang lebih serius dapat terjadi, seperti reaksi alergi atau infeksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau dermatologis sebelum menggunakan obat-obatan topikal untuk mengatasi jerawat atau komedo. Apakah obat-obatan sistemik juga memiliki efek samping? Ya, obat-obatan sistemik untuk mengatasi jerawat juga dapat memiliki efek samping. Efek samping obat-obatan sistemik untuk jerawat biasanya lebih serius dibandingkan dengan efek samping obat-obatan topikal. Efek samping obat-obatan sistemik untuk jerawat bisa meliputi masalah hati, ginjal, dan darah. Beberapa obat juga bisa menyebabkan masalah pada kulit seperti fotosensitisasi atau kulit yang sangat kering. Ada juga obat-obatan yang bisa mempengaruhi mood atau memicu tumbuhnya rambut rontok. Karena efek samping obat-obatan sistemik untuk jerawat serius, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau dermatologis sebelum mengonsumsi obat-obatan ini. Apakah terapi laser juga memiliki efek samping? Ya, terapi laser untuk mengatasi jerawat dan komedo dapat memiliki efek samping. Efek samping terapi laser untuk jerawat biasanya bersifat sementara dan ringan, seperti kulit yang merah, kasar, atau bengkak. Dalam beberapa kasus, efek samping yang lebih serius dapat terjadi, seperti iritasi atau infeksi. Efek samping ini biasanya hilang dalam beberapa hari setelah pengobatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau dermatologis sebelum melakukan terapi laser untuk mengatasi jerawat atau komedo. Dokter atau dermatologis dapat membantu memastikan bahwa terapi laser adalah pilihan terbaik untuk kondisi kulit Anda dan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara terbaik untuk mengatasi efek samping jika terjadi. Apakah terapi fototerapi juga memiliki efek samping? Ya, terapi fototerapi untuk mengatasi jerawat dapat memiliki efek samping. Efek samping terapi fototerapi biasanya bersifat sementara dan ringan, seperti kulit yang merah, kasar, atau bengkak. Dalam beberapa kasus, efek samping yang lebih serius dapat terjadi, seperti iritasi atau infeksi. Efek samping ini biasanya hilang dalam beberapa hari setelah pengobatan. Beberapa orang juga mungkin memiliki hipersensitivitas terhadap cahaya, yang dapat menyebabkan iritasi atau masalah kulit lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau dermatologis sebelum melakukan terapi fototerapi untuk mengatasi jerawat. Dokter atau dermatologis dapat membantu memastikan bahwa terapi fototerapi adalah pilihan terbaik untuk kondisi kulit Anda dan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara terbaik untuk mengatasi efek samping jika terjadi. Apakah terapi peeling memiliki efek samping juga? Ya, terapi peeling untuk mengatasi jerawat dapat memiliki efek samping. Efek samping terapi peeling biasanya bersifat sementara dan ringan, seperti iritasi, merah, atau kulit yang kasar.
Dalam beberapa kasus, efek samping yang lebih serius dapat terjadi, seperti infeksi atau hiperpigmentasi, pemucatan kulit. Efek samping ini biasanya hilang dalam beberapa hari setelah pengobatan. Beberapa orang juga mungkin memiliki hipersensitivitas terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam peeling, yang dapat menyebabkan iritasi atau masalah kulit lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau dermatologis sebelum melakukan terapi peeling untuk mengatasi jerawat. Dokter atau dermatologis dapat membantu memastikan bahwa terapi peeling adalah pilihan terbaik untuk kondisi kulit Anda dan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara terbaik untuk mengatasi efek samping jika terjadi. Apakah ada terapi lain yang bisa membantu mengatasi jerawat dan komedo? Ya, ada terapi lintah di Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang dapat membantu mengatasi jerawat dan komedo. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah dengan biaya sukarela di tempat praktek terapi lintah di Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Begitulah sahabat pertanyaan dan sekaligus jawaban seputar jerawat, komedo dan jerawat batu pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih untuk sahabat semua telah menonton video ini. Silahkan subscribe, like, share dan komentar di bawah tentang bahasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.